Pernah nggak sih kamu udah bertekad buat berhenti scrolling HP sebelum tidur, nggak mau makan junk food lagi, atau pengen mulai hidup lebih produktif, tapi ujung-ujungnya tetap aja keulang, udah nyoba niat kuat, udah bikin to-do list, bahkan mungkin udah pasang reminder, tapi tetap aja, kebiasaan lama rasanya susah banget dilepas. Kenapa bisa gitu? Nah, ini ada hubungannya sama cara kerja otak kita. Bayangin otak kita kayak hutan belantara. Setiap kali kita melakukan sesuatu, kita seperti membuka jalan kecil di dalam hutan itu. Kalau cuma sekali atau 2 kali, jalannya masih samar. Tapi kalau kita mengulanginya terus-menerus, jalur itu makin jelas dan makin mudah dilewati. Di dalam otak, ini terjadi dalam bentuk jalur saraf. Semakin sering kita mengulang kebiasaan tertentu, semakin kuat jalur saraf yang terbentuk. Lama-lama, kebiasaan itu jadi otomatis tanpa kita sadar. Makanya kalau kamu udah terbiasa rebahan setelah pulang kerja, tanganmu bisa langsung mencari remote TV atau HP tanpa harus dipikirin lagi. Itu karena otak udah menciptakan jalur otomatis buat kebiasaan itu. Dan yang lebih menarik, otak kita lebih suka memilih jalur yang sudah ada daripada membuat yang baru. Itulah kenapa menghentikan kebiasaan buruk lebih sulit dibanding memulainya. Selain itu, ada satu zat kimia di otak yang bikin kita kecanduan kebiasaan tertentu. Dopamin. Dopamin adalah hormon yang bikin kita merasa senang atau puas. Setiap kali kita melakukan sesuatu yang menyenangkan, otak akan melepas dopamin. Dan itu bikin kita pengen ngulang terus. Contohnya waktu kamu buka media sosial, kamu dapat notifikasi, lihat sesuatu yang seru, terus otakmu kasih reward dalam bentuk dopamin. Hasilnya, kamu pengen buka media sosial lagi dan lagi. Masalahnya, kebiasaan buruk sering kasih kepuasan instan, sedangkan kebiasaan baik butuh waktu buat kelihatan hasilnya. Makan junk food, langsung enak olahraga, harus nunggu berminggu-minggu buat lihat perubahan. Jadi gimana caranya mengubah kebiasaan? Hindari pemicu yang bikin kebiasaan lama keulang, ganti dengan kebiasaan baru yang lebih sehat. Bikin prosesnya lebih mudah dan menarik. Dan yang paling penting, sabar dan konsisten. Karena mengubah kebiasaan itu bukan soal jadi sempurna dalam semalam, tapi jadi lebih baik sedikit demi sedikit. Kenapa sih kita susah banget lepas dari kebiasaan buruk? Udah niat berhenti, udah coba berbagai cara, tapi tetap aja keulang lagi. Ternyata ini ada hubungannya dengan cara kerja otak dan psikologi kita. Menurut teori habit loop, kebiasaan terjadi dalam 3 tahap. Pemicu, rutinitas, dan reward. Misalnya kalau kamu bosan, kamu buka HP dan scroll medsos, lalu otak ngasih sensasi senang karena dapat dopamin. Semakin sering diulang, semakin kuat jalurnya di otak, bikin kita otomatis ngelakuinnya tanpa mikir. Dari sisi psikologi behavioristik, kebiasaan juga terbentuk karena conditioning atau pembiasaan. Contohnya, classical conditioning. Kayak eksperimen Pavlov, anjingnya dikasih makan sambil dengar bel, lama-lama bel aja cukup buat bikin mereka ngiler. Nah, kebiasaan kita juga gitu. Misalnya, lihat kasur langsung ngantuk, pegang kopi kepikiran rokok, atau buka HP otomatis scroll medsos. Lalu ada operan conditioning yang menjelaskan kenapa kebiasaan buruk bertahan. Kebiasaan yang ngasih kepuasan instan, kayak ngemil atau rebahan, bikin otak merasa nyaman, jadi kita terus mengulanginya. Tapi kebiasaan baik, kayak olahraga atau belajar, butuh waktu sebelum terasa hasilnya. Itulah kenapa kita lebih gampang stuck di kebiasaan lama yang udah nyaman. Jadi gimana caranya mengubah kebiasaan? Identifikasi pemicunya. Sadari kapan dan kenapa kebiasaan itu muncul. Ganti dengan kebiasaan baru. Jangan cuma berhenti, tapi cari alternatif yang lebih sehat. Buat prosesnya lebih mudah dan menarik. Mulai dari langkah kecil. Konsisten dan sabar. Otak butuh waktu buat bikin jalur baru, jadi jangan nyerah kalau belum langsung berhasil. Kebiasaan itu bukan soal dihilangkan, tapi soal diubah dan dikendalikan. Jadi kebiasaan apa yang pengen kamu ubah? Nah, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kami benar-benar menghargai setiap detik yang kalian luangkan untuk menikmati konten ini. Semoga apa yang kami bagikan bisa bermanfaat, menghibur, atau bahkan memberikan wawasan baru untuk kalian. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalau ada pendapat, saran, atau pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar kami. Kami selalu senang membaca dan berinteraksi dengan kalian semua. Terima kasih atas dukungan kalian yang luar biasa, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus eksplorasi hal-hal baru. Sampai jumpa.